Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Humas. Jumpa lagi bareng aku Cidi Noparita tentunya di podcast Winpas. Temukan ekspresi dalam setiap episode. Baiklah rekan Humas, kali ini aku sudah bersama Kepala Pusat PSGA, yaitu Uncle Saripin. Halo Uncle. Halo Mbak Cindy. Selamat siang, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Setelah sekian lama akhirnya sampai juga di ruang podcastnya Mbak Cindy. Senang sekali rasanya Cindy bisa ketemu Uncle. Kita bakal bahas-bahas mengenai apa sih PSGA itu. Nanti Uncle boleh jelasin lebih detail lagi. Tapi sebelum itu mungkin rekan Humas mau tahu nih PSGA itu apa. Boleh Papi ceritain? Uncle. Oke, baik, terima kasih Mbak Cindy. Senang sekali hari ini saya akhirnya sampai juga di ruang podcastnya Mbak Cindy. PSGA itu sebenarnya bukan istilah baru ya. Sudah sangat lama di perguruan tinggi keagamaan Islam tentunya. Namun awalnya itu istilahnya PSW. Pusat Studi Wanita. Nah, sekarang dengan perubahan nomenklatur menjadi Pusat Studi Gender dan Anak. Dan ini kalau di awalnya dia sebuah gerakan, meskipun sampai sekarang pun masih dalam bentuk gerakan, namun sekarang dia sudah melembaga, dan lembaganya namanya Pusat Studi Gender dan Anak, gitu Mbak Cindy. Itu penjelasan PSGA-nya. Kalau untuk mandatnya sendiri tuh seperti apa, Pi? Kalau mandatnya ini sebenarnya agak berat ya Mbak Cindy. Beratnya itu adalah bahwa kita itu di bawah naungan PMA 571 tahun 2010, dan sebelumnya itu ada impresnya juga di tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender di perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, salah satu wujud dari pengarus utamaan gender itu adalah adanya lembaga yang namanya Pusat Studi Gender dan Anak. Jadi kalau saat ini di PTKI itu ada 58 perguruan tinggi, itu wajib memiliki yang namanya PSGA. Nah, mandat utamanya itu adalah memastikan bahwa di perguruan tinggi tersebut pengarus utamaan gender itu terimplementasi dengan baik. Tapi di sini PSGA mandatnya yang berat itu tidak dipegang sendiri karena dia juga berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1 yang itu sama sebenarnya mekanismenya di perguruan tinggi keagamaan Islam. Koordinator PUG itu berada di Wakil Rektor 1. Dan Wakil Rektor 1 membawahi PSGA dalam kerja-kerjanya untuk implementasi pengarus utamaan gender. Nah, bidang-bidang pengarus utamaan gender, nah ini banyak lagi nih. Ini nggak selesai sehari kita kalau cerita ini Mbak Cindy. Betul banget. Berarti itu memang udah terstruktur seperti itu ya? Iya, betul. Gimana sih cara menghubungi PSGA sendiri? Apakah ada prosedur khusus kah atau seperti apa, Uncle? Kita kembali ke mandat sedikit ya, bahwa secara akademik itu PSGA bertanggung jawab untuk sosialisasi, edukasi kepada masyarakat kampus, mulai dari dosen, tenaga kependidikan, bahkan sampai ke security, sampai ke outsourcing, untuk memahamkan, untuk mensosialisasikan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, sebagai sebuah lembaga PSGA dia berada di bawah naungan lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi kalau sekarang itu kalau kita berkantor, kerennya gitu ya, berkantor itu di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di gedung A, gedung itu gedung legend itu kalau kita di UIN, gedung pertama itu di gedung A. Dan kemudian kita sekarang juga sudah memiliki laboratorium pusat kajian gender yang itu sekalian sebenarnya sebagai ruangan Satgas PPKS. Itu sekarang di gedung baru yang ada di laboratorium terpadu di istilahnya lantai 3 sayap kiri. Lantai 3 sayap di kiri. Sayap kiri ya. Kalau untuk proses pelaporannya seperti apa, Uncle?
Oh ya, kalau pelaporan, berarti ini kalau pelaporan udah ngarah ke PPKS ya. Iya. Ya, kalau pelaporan sebenarnya bukan untuk pelaporan saja. Jadi teman-teman PSGA itu tidak hanya untuk urusan PPKS, tapi juga untuk memperkuat mahasiswa yang misalnya pengen berdiskusi atau ingin melakukan penelitian-penelitian, termasuk untuk dosen yang ingin mendiskusikan tentang pembelajaran atau pengabdian yang responsif gender, itu PSGA sangat terbuka. Jadi bisa datang secara langsung ke teman-teman tim perguruan tinggi responsif gender atau teman-teman Satgas, baik itu melalui media, bisa melalui WA yang udah ada tersedia, kemudian juga bisa langsung ke ruang kerjanya PSGA atau di ruang kerjanya Satgas PPKS. Bisa langsung ke sana gitu. Iya. Oke, mungkin rekan Humas masih ada yang belum tahu nih, Uncle, PPKS itu apa? Oh iya. Ya, di tahun 2022 ini setelah disahkannya Undang-Undang TPKS, nah jadi ini agak ngeri-ngeri sedap ini. Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, kemudian turunan dari itu Kementerian Agama melalui Kepdirjennya yang terbaru tahun 2024, yang sebelumnya itu istilahnya sebenarnya bukan Satgas PPKS, tapi Unit Layanan Terpadu. Nah, kerjanya sama, istilahnya saja yang berbeda, dan ruang geraknya agak diperluas dengan adanya PPKS, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya kalau kita di perguruan tinggi, wilayahnya lebih banyak pada intervensi akademik. Nah, sementara untuk penanganan ketika sudah masuk ke wilayah hukum, maka itu akan menjadi wilayahnya mitra kita. Nah, jadi kalau kembali ke tadi untuk PPKS ini, jadi PPKS ini, Satgas PPKS ini adalah satuan tugas yang bertugas untuk melakukan pencegahan. Iya, pencegahan, kemudian penanganan kekerasan seksual. Nah, karena ini dia tidak menyebutkan laki-laki dan perempuan, jadi sebenarnya PPKS itu bisa terjadi pada siapa saja. Makanya kita mengatakan bahwa warga kampus semuanya berpotensi untuk menjadi pelaku dan pada saatnya bersamaan juga berpotensi untuk menjadi korban. Maka disitulah pentingnya Satgas PPKS itu ada di kampus. Nah, sekali lagi ingat bahwa Satgas PPKS ini bukan bukan unit atau lembaga yang mengerikan gitu ya. Tapi lembaga ini justru ingin memastikan bahwa kampus ini kampus yang nyaman, Mbak Cindy. Iya, nyaman untuk semua. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga nyaman untuk dosen, nyaman juga untuk tenaga kependidikan lainnya. Oke, aku tertarik sama kita bahas yang PPKS ya, Uncle, tentang kekerasan seksual. Sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu kekerasan yang seperti apa aja nih, Uncle? Mungkin ada pembagiannya atau gimana? Oke. Jadi kalau mau didefinisikan, itu sederhananya adalah tindakan yang menyakiti, kemudian tindakan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada orang dalam kaitannya dengan seksualnya atau tubuhnya begitu. Tapi juga ketidaknyamanan secara psikis, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau bentuknya, ini banyak sekali. Jadi bisa secara fisik, bisa juga secara fisikis, bahkan bisa secara verbal, kemudian bisa juga dalam bentuk kekerasan ekonomi, bahkan kekerasan agama sebenarnya. Tapi PPKS dia lebih mengarah kepada tindakan kekerasan seksual. Nah, dan jangan lupa sebenarnya di situ ada diksi yang dipilih adalah ada pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, tapi sesungguhnya yang dimaksudkan adalah kekerasan seksual di situ. Oke, kalau misalnya gini, Uncle, ketika perempuan ditanyain sama laki-laki dengan kata berapa,
yang itu kita sebenarnya udah tahu merujuk kemana, itu sudah termasuk ke dalam pelecehan belum? Oh iya. Jadi kalau yang pertama itu disebutkan di dalam undang-undang PPKS atau di aturan kita di UIN gitu ya, segala tindakan ujaran gitu ya, yang mengarah kepada seksual atau tubuh seseorang. Nah, seseorang di sini baik laki-laki maupun perempuan. Jadi misalnya nih ada teman kita perempuan yang lewat, bisa dong. Berapa ya? Gitu, Nah, itu kan sudah candaan seksis. Yang kalau dalam istilah pencegahan kekerasan itu catcalling namanya. Iya, betul. Catcalling namanya. Dan itu sudah termasuk. Ketika yang bersangkutan itu tidak nyaman, kemudian melapor, maka itu bisa diproses. Artinya bisa ditindaklanjuti sebagai sebuah pelaporan tindakan kekerasan atau tindakan pelecehan. Nah, makanya yang pertama itu kan ujaran. Itu atau dalam bentuk siulan atau bentuk apa yang itu sebenarnya tidak menyentuh bagian fisiknya, tapi verbalnya sudah mengarah ke candaan seksis yang itu sudah masuk bagian dari catcalling. Nah, makanya kepada teman-teman sebenarnya catcalling itu dalam tanda kutip itu rayuan palsu yang mengarah atau candaan palsu yang mengarah dan mencoba untuk mengintimidasi seseorang dalam kaitannya dengan seksual. Iya, karena nggak jarang ya Uncle, kita sering dengar candaan yang bernada sumbang gitu yang dilontarkan. Bahkan bukan perempuan aja, terkadang korbannya. Nah, ketika kita berada di posisi korban nih kan Uncle, kita melapor. Terus itu tindakan atau proses dari PPKS itu sendiri seperti apa? Ada nggak jaminan keamanan untuk korban yang melapor gitu? Sebenarnya mungkin kalau belum sampai ke laporan, jadi teman-teman begini, hal seperti itu pasti akan bukan dipastikan dalam artian akan kita hadapi, tidak ya, tapi banyak sekali di tengah-tengah kita candaan-candaan seperti itu. Nah, membackupnya adalah pertama teman-teman harus bertindak secara langsung untuk menyampaikan kepada pihak yang memberikan ujaran bahwa kita tidak nyaman dan tidak senang dengan apa yang dilakukannya. Itu yang pertama. Kemudian ketika kejadian ini berulang atau tidak berulang sekalipun, ketika teman-teman ingin melaporkan apapun bentuknya, apakah itu dalam bentuk catcalling atau bahkan sudah lebih dari itu, teman-teman bisa melapor ke Satgas kita atau melalui PSGA. Jadi mekanismenya bisa secara langsung datang, atau teman-teman bisa melalui email. Itu banner sudah kita sebarkan itu di setiap gedung kampus, dan juga ada hotline-nya juga itu kita sudah punya. Jadi teman-teman bisa melapor secara langsung, datang menyampaikan kepada kita apa yang teman-teman alami. Kemudian bisa juga via WA. Jadi sebenarnya memang melaporkan hal-hal seperti ini agak riskan ya Mbak Cindy. Berasa gimana gitu, berasa malu atau segala macam gitu. Tapi kalau kita tidak speak up, tidak melapor, maka ini akan berulang meskipun tidak pada diri kita. Akan ada korban-korban berikutnya. Meskipun itu dianggap sesuatu yang biasa, tapi yang biasa ini justru nanti secara pelan-pelan akan menjadi bumerang bagi semua pihak. Iya, yang biasa nanti kebiasaan ya, gitu. Menjadi kebiasaan. Jadi teman-teman jangan ragu untuk datang ke Satgas atau menyampaikan keluhannya, pelaporannya melalui hotline atau email yang tertera pada banner-banner yang sudah kita sebarkan di lingkungan fakultas. Oke, memang udah ada banner yang disebarkan ya Uncle. Terus jaminan tadi Uncle, jaminan untuk korban yang melapor itu gimana? Oke, ini saya kasih contoh aja ya. Memang kadang-kadang ketakutan dari teman-teman adalah ini kalau kita melapor aman nggak sih? Iya, nanti pas pulang ke rumah tiba-tiba dia di jalan kan? Nah, persis. Jadi kasus yang pernah kita tangani diantaranya adalah ini bentuknya kita kategorikan kekerasan di dalam pelajaran. Jadi ketika ada pelaporan, memang biasanya terlapor itu dia akan melakukan pembelaan terhadap dirinya dengan segala macam bentuk. Tidak menerima dilaporkan, sehingga akan muncul
ancaman gitu ya, atau teror ya. Itu mengerikan, Uncle. Oh iya, nah ini kadang-kadang Satgas juga mendapatkan teror dan bentuknya macam-macam, Mbak Cindy. Jadi teman-teman sebenarnya kita ada pelindungan, teman-teman akan dijamin keselamatannya dengan ya tentunya dengan cara Satgas sendiri ya, nggak mungkin kita rahasia buka di sini ya. Akan kita berikan pelindungan seperti dulu itu kita arahkan supaya sementara dia tidak tinggal di kosnya dulu, kemudian kita arahkan ke tempat kos yang kita pastikan temannya ini adalah tempatnya yang aman ya, karena ini si teman kita ini dicegat di jalan, kemudian diancam melalui media sosialnya atau melalui WA-nya, sehingga waktu itu kita sarankan supaya WA-nya diblokir. Nah, kemudian untuk memutuskan segala hubungan di media sosial. Jadi bentuk-bentuknya diantaranya di antara kenyamanan dan keamanan yang kita berikan kepada teman-teman yang berani untuk speak up masalah ini. Oke, Uncle, kan banyak sekali kasus yang seperti ini sering menimpa perempuan nih. Jadi perempuan itu harus seperti apa sih, Uncle, supaya bisa terhindar dari catcalling, dari pelecehan-pelecehan lainnya gitu? Iya, sebenarnya mungkin pertanyaannya bukan perempuan itu harus seperti apa gitu ya, karena sesungguhnya unsur masalahnya bukan di perempuan. Oke. Iya, awal masalahnya bukan di perempuan, tapi di mindset kita. Mindset kita ini artinya laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana mereka melihat katakanlah mereka ini, bagaimana laki-laki melihat perempuan, bagaimana pula perempuan melihat laki-laki. Nah, dalam konteks ini bahwa kita itu sama loh. Jadi konsep sebenarnya bahwa perempuan membutuhkan pelindungan, laki-laki tidak. Nah, itu kan nggak benar. Sama-sama butuh perlindungan. Yang betul itu adalah saling melindungi, kan begitu. Bahwa perempuan harus dihormati, laki-laki menghormati, atau laki-laki harus dihormati, perempuan menghormati. Konsepnya nggak begitu. Konsepnya adalah saling menghormati. Jadi makanya di dalam tindakan pencegahan yang kita sampaikan ke teman-teman itu adalah bagaimana kita bisa membangun rasa kesalingan ini, sehingga apapun keadaannya si perempuan, bagaimanapun keadaannya laki-laki, itu tidak akan memicu terjadinya pelecehan atau kekerasan. Tapi tentu ini ditentang oleh banyak pihak ya. Karena stereotip di masyarakat kita yang berlaku justru sebaliknya. Iya, betul. Bahwa unsur masalah terjadinya pelecehannya itu karena pakaian perempuan lah gitu. Karena perempuannya yang memberi ruang lah gitu. Jadi ya sebenarnya mau bagaimanapun perempuannya, mindsetnya laki-lakinya tidak, maka nggak akan terjadi gitu. Bahkan di agama Islam pun justru yang diarahkan apabila disuruh itu kan menundukkan pandangan. Nah, menundukkan pandangan apabila tidak kuat maka berpuasalah, kan begitu. Jadi nggak ada tuntutan untuk memperbaiki keadaan salah satu pihak, tidak. Nah, tapi meskipun begitu, akan lebih baik misalnya saling menjaga. Artinya ketika ada hal-hal yang mengarah kepada atau memancing untuk tindakan pelecehan, maka salah satu pihak di situ harus mengingatkan. Lagi-lagi salingnya ini tadi, saling mengingatkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bukan persoalan individu, tapi ini persoalan kita semua. Artinya ketika si A berteman dengan si B, berteman dengan si C, maka circle ini dia sudah harus memiliki visi yang sama untuk terhindar dari tindakan pelecehan tadi. Jadi sebenarnya perempuan harus seperti apa? Pertanyaannya juga laki-laki juga harus seperti apa? Nah, konsepnya adalah saling tadi, saling mengingatkan, saling menjaga. Saling melindungi gitu. Kalau persoalan perlindungan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oke, sejauh dari kasus yang pernah Uncle tangani nih, kira-kira korban itu kenapa ya jarang mau speak up gitu? Kalau bahasanya PSGA itu
ini ada relasi kuasa yang timpang, Mbak Cindy. Jadi sebenarnya faktor penyebabnya itu salah satunya kekerasan itu terjadi atau pelecehan itu terjadi karena relasi kuasa. Ada dosen, mahasiswa. Nah, penguasanya dosen, yang dikuasai mahasiswa, kan begitu. Ada kakak tingkat, ada adik tingkat, penguasanya kakak tingkat, yang dikuasai adik tingkatnya. Atau kakak dengan adik, orang tua dengan anak, suami dengan istri. Nah, ini relasi kuasanya yang tidak sehat ini sekaligus menjadi alat intimidasi, sehingga yang menjadi korban itu tidak berani speak up, tidak berani berbicara karena merasa terancam. Contohnya begini, ketika misal ini tidak di kampus kita di kampus teman-teman yang lain, antara dosen pembimbing dengan yang dibimbing. Nah, itu sering kan Uncle kita lihat kasus di luar gitu. Nah, ini yang relasi kuasa yang nyata, contohnya begitu. Karena ada ketakutan misalnya tugas akhirnya tidak selesai, tidak di ACC, atau bahkan nanti lama prosesnya sulit bertemu, akhirnya tidak berani speak up, lebih baik menurut saja. Nah, kemudian yang kedua, ada pemahaman kita ini belum seragam pemahaman ini sudah termasuk pelecehan atau belum sih? Belum sadar. Nah, belum sadar dengan konsep itu. Sehingga ketika ada teman nih, ada si A yang mendapatkan, dia merasa bahwa dia dilecehkan, teman yang lainnya belum sepenuhnya mendukung. Masa lu cuman digituin aja? Nah, cuman digituin aja itu maksudnya loh, emang mesti harus sampai seperti apa baru melapor gitu. Dan ini terbukti loh dari catatan tahunan Komnas Perempuan. Korban itu baru melapor ketika sudah masuk pada tahap perkosaan. Itu tahap akhir. Nah, artinya ini kan sudah sangat berat ekstrim, sudah ekstrim. Sementara sisanya yang lain tidak melapor karena menganggap masa digituin aja. Sudahlah, nggak apa-apa. Nah, ini dukungan-dukungan, maksudnya bukan dukungan yang positif kalau saya bilang, dukungan-dukungan nggak apa-apa, ya sudahlah, kan nanti itu. Ya nanti banyak urusannya, banyak ininya, sulit gitu, sehingga mereka tidak berani untuk speak up. Berikutnya, ini ada kuasa ketergantungan, misalnya nih ya. Karena dia sudah memberikan pembiayaan atau sering diberikan biaya hidup segala macam gitu. Ada ketergantungan, ada hutang budi lah, berhutang budi dan segala macam, sehingga tidak mau bicara. Ada ketakutan di situ, diminta, ada ketakutan nanti diungkit segala macam begitu ya, sehingga tidak berani untuk bicara. Dan ini sebenarnya ini yang selalu kita wanti-wanti, ayo dong teman-teman, bahwa teman-teman itu punya hak terhadap diri teman sendiri. Tidak ada orang lain berhak terhadap tubuh kita, terhadap diri kita selain diri kita sendiri. Jadi harus speak up. Kalau bukan kita, siapa yang mau bicara lagi? Oke, Uncle, kenapa sih PSGA itu hadir di lingkungan kampus? Maksudnya tuh, bukankah kampus ini harusnya menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa, dosen, dan komponen pendidik lainnya? Oke. Kalau dalam kesejarahannya memang di tahun 2000 gitu ya, adanya instruksi presiden tentang pengarusustamaan gender. Sebenarnya itu kan untuk bukan pelindungan, tapi untuk menyampaikan bahwa kita ini tidak hanya satu gender gitu. Kita ini ada laki-laki, ada perempuan. Yang itu memiliki kepentingan, memiliki kebutuhan, memiliki pengalaman khas masing-masing. Sehingga itu butuh dipenuhi, butuh dilayani, butuh disampaikan pengalaman-pengalaman itu sesuai dengan perspektif laki-laki dan perempuan. Contoh saja, misalnya begini, jumlah perempuan laki-laki di sebuah kantor itu yang banyak yang mana sih gitu.
ketika lebih banyak perempuan, maka sejatinya toilet yang dibutuhkan lebih banyak untuk perempuan. Betul. Dong, bukan untuk laki-laki. Nah, dulunya kita itu masih memahami pemikiran toilet ya toilet aja. Nah, sementara kita nggak tahu bahwa sudah sejak lama waktu perempuan di toilet itu sekian menit lebih lama dibandingkan laki-laki, dan jumlah perempuan lebih banyak, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki di dalam toilet itu pun juga berbeda. Nah, ini kemudian bagaimana urusan bahwa perempuan merasakan kehamilan yang 9 bulan kemudian menyusui 2 tahun yang itu tidak dialami oleh laki-laki. Nah, ketika mereka bekerja, hak-hak itu tidak didapatkan oleh perempuan. Dulu ya. Nah setelah adanya instruksi presiden, kemudian pengarus utamaan gender mulai dicanangkan, kemudian disambut juga oleh Kementerian Agama dengan PMA-nya, kemudian disambut oleh perguruan tinggi, maka dinilai untuk wilayah perguruan tinggi ini perlu pusat studi. Nah, kalau dulu namanya itu tadi pusat studi wanita. Oh, ternyata gaung pusat studi wanita gerakannya sama. Ada satu wilayah lagi yang belum tercover di situ, anak. Sehingga ada perubahan nomenklatur menjadi pusat studi gender dan anak. Dan mandatnya adalah memastikan pengarus utamaan gender di lingkungan perguruan tinggi itu berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ini sebenarnya kalau ditanya penting nggak sih ada PSGA gitu? Ya atau kita merasa penting gitu. Sebenarnya bukan merasa penting. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya semua lini itu menjadi jangkauan PSGA, dan itu mengatakan teman-teman bahwa sesungguhnya PSGA itu penting ada di kampus itu. Sangat penting sih, bukan penting saja, harus berada sampai tahap sangat penting, karena kita banyak juga ya, kita tidak menutup mata ya Uncle, karena kasus-kasus di luar sana yang seperti kita ceritakan tadi itu sangat mengerikan, padahal kita berada di lingkungan yang ada pendidik dan terdidik seperti itu. Baiklah Uncle, mungkin ada yang mau disampaikan untuk rekan humas? Mungkin bisa ngelapor kemana gitu, supaya lebih jelas. Sebenarnya kita ini mitranya ya dengan humas. Jadi kemarin itu dalam konferensi pengalaman dari perempuan dengan Komnas Perempuan, salah satu yang mengemuka adalah bagaimana pelindungan bagi para jurnalis terkait dengan PPKS ini. Jadi di beberapa tempat mungkin masih ada yang merasa terintimidasi, tidak boleh memberitakan, misalnya begitu ya, tidak boleh meliput, atau kalaupun boleh nggak boleh terlalu gencar gitu ya. Mitra jurnalis itu adalah penyambung lidah kami. Ya, penyambung lidah dari PSGA untuk menyampaikan apakah itu edukasi, informasi terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi kami juga berharap ini teman-teman humas, teman-teman mitra kampus memiliki keberanian yang sama, visi yang sama untuk memastikan bahwa kampus ini memang benar-benar zero toleran untuk kekerasan seksual. Jadi tidak ada ampun ya. Maksudnya nol ya, nggak ada toleransi, nggak ada toleransi. Artinya ketika ada kasus maka dia harus ditindak, sehingga kampus ini memang benar-benar menjadi kampus yang near kekerasan, yang benar-benar aman gitu, aman bagi untuk siapapun. Semua. Ya. Ini rekan humas itu sapaan akrab kita untuk yang sedang menonton. Mungkin Uncle ada yang mau disampaikan, atau bisa nanti hubungi Uncle kalau memang ada yang belum berani speak up, itu boleh menghubungi secara anonim kah atau seperti apa Uncle? Oh, kita sebenarnya yang perlu dianonimkan adalah pelaku sama korban. Ya, tapi kalau ke kita bisa langsung datang ke ini, ke kantor kita, atau bisa melalui telepon, apakah nanti melalui telepon pribadi saya juga bisa, atau melalui hotline yang sudah tersedia.
Intinya kalau rekan humas merasa mendapat pelecehan dalam bentuk apapun bisa langsung hubungi Uncle atau langsung ke gedung lab sayap kiri lantai 3. Lantai 3 sayap kiri. Jadi gini, sini sedikit lagi teman-teman, kita itu terbuka. Bahkan mau dibilang 24 jam, karena kadang-kadang ketika ada kejadian teman-teman menunda besoknya atau lusanya, besoknya atau ini. Jadi jangan tunda sampai besok, langsung speak up ketika peristiwa itu terjadi. Nah, kalau untuk teman-teman humas biasanya yang paling banyak itu adalah kalau teman-teman jurnalis yang perempuan ketika peliputan. Nah, kalau rekan-rekan mitra humasnya itu ada juga ketika sudah rilis pemberitaan. Nah, itu mulai itu ada ancaman begini dan segala macam dalam kaitannya dengan pemberitaan yang kita sampaikan. Jadi teman-teman, sekali lagi jurnalis pun bisa menjadi korban dan bisa juga menjadi pelaku sih sebenarnya. Tapi jangan sampai ya. Ya, karena semua orang itu berpotensi menjadi pelaku, bahkan bisa menjadi korban seperti itu. Iya, tepat sekali. Karena pelecehan ini sangat mengerikan, momok yang seperti sangat menakutkan seperti itu. Tapi dengan adanya PSGA di kampus UINFAS ini, jangan takut untuk melapor pelecehan dalam bentuk apapun, diskriminasi dalam bentuk apapun yang rekan humas terima. Bisa hubungi Uncle jika merasa sudah tertekan. Itu aman ya Uncle, rahasia pelapor itu tidak akan disebarkan. Pasti diamankan ya. Betul. Jadi kalian tidak akan diberitakan secara umum, secara langsung kalau kalian melapor seperti itu ya. Mungkin itu masih ada ketakutan Uncle, takut kalau melapor ini nanti identitas saya semua orang tahu saya ini menjadi korban, jadi saya malu gitu. Tapi rekan humas nggak perlu khawatir itu ya Uncle, kita sudah mengemas itu sedemikian rupa. Iya. Gitu. Jadi bukan untuk teman humas saja. Sebenarnya teman-teman kita itu punya kode etik. Satgas itu punya kode etik. Dan kita menyampaikan informasi pun bahkan ke Kementerian Agama gitu ya, ketika mereka meminta pelaporan itu kita tidak menyampaikan nama-nama korban ataupun nama-nama pelaku. Yang kita sampaikan ada dalam bentuk inisial, kemudian bentuk dan jenis kekerasan atau pelecehannya, kemudian penanganannya seperti apa. Kita sangat menutup rapat masalah itu. Jadi ini memastikan bahwa teman-teman itu aman dan teman-teman akan kita berikan kenyamanan ketika selama proses itu. Oke, berarti udah ada jaminan keamanan bagi siapapun yang ingin melapor ketika mendapat kekerasan dalam bentuk apapun seperti itu. Karena kita akan menciptakan lingkungan kampus yang aman, bersih, zero dari kekerasan seksual. Baiklah. Masih ada Uncle yang ingin disampaikan? Oke, ini udah masuk segmen akhir ya. Oke, baiklah. Ada satu pernah disampaikan oleh Komnas Perempuan bahwa institusi atau kampus yang baik itu adalah kampus yang menangani ketika terjadinya kekerasan seksual, bukan kampus yang menyangkalnya. Bukan ditutupi. Iya. Tapi diatasi seperti itu ya. Semoga kita menjadi bagian dari salah satu kampus yang mengatasi kekerasan seksual seperti itu. Baiklah rekan humas, itu tadi podcast aku bareng Uncle yang sangat seru. Kita udah bahas kesana kemari ya Uncle. Kita udah bahas bentuk-bentuk kekerasan, bentuk pelecehan. Jadi untuk rekan humas yang sekarang nonton siaran ini, yang sedang menonton video tayangan ini, jangan pernah takut untuk melapor, jangan pernah takut terintimidasi, dan kerahasiaan kalian akan tetap terjaga bersama kepala pusat PSGA ini. Karena Uncle ini orangnya sangat ramah dan jadi nggak usah takut untuk melapor. Jadi supaya tidak ada lagi yang namanya korban-korban berikutnya seperti itu Uncle. Baiklah rekan humas, semoga tayangan ini bisa membuka wawasan kalian dan memberikan keberanian atas diri kalian untuk melapor ke tempat yang sesuai melapor. Jangan ditutup-tutupi seperti itu ya Kak. Baiklah Mas, itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe tayangan ini. Dadah.